Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjut belajar kita dengan topik bereaksi pembatas. Tahukah Anda apa itu bereaksi pembatas? Bereaksi pembatas adalah zat bereaksi yang sudah habis sebelum zat bereaksi lainnya habis bereaksi. Kita ambil contoh, misalnya dalam suatu reaksi kita reaksikan zat A dengan zat B untuk menghasilkan zat C. Suatu ketika zat A sudah habis sedangkan zat B masih ada, maka zat A sebagai bereaksi pembatas. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soal berikut. Logam magnesium dengan massa 6 gram direaksikan dengan 28 gram asam klorida. Reaksi yang terjadi adalah Mg plus 2HCl menghasilkan MgCl2 plus H2. Tentukan bereaksi pembatasnya, bereaksi yang tersisa dan berapa jumlahnya, kemudian MgCl2 yang terjadi dan volume gas H2 yang terjadi diukur pada keadaan STP. Perhatikan baik-baik, baik massa Mg maupun HCl sudah diketahui. Untuk itu mari kita tuliskan satu persatu. Massa Mg 6 gram, massa HCl 28 gram. Kita juga perlu hitung Mr baik HCl maupun MgCl2 berdasarkan AR unsur-unsurnya. Maka kita mendapatkan MrHCl sama dengan 36,5 gram per mol dan MgCl2 sebesar 95 gram per mol. Untuk selanjutnya, perhatikan baik-baik langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan ini. Langkah pertama, tuliskan persamaan reaksi setaranya, yaitu Mg plus 2HCl menghasilkan MgCl2 plus H2. Langkah selanjutnya kita tentukan jumlah masing-masing mol pereaksinya. Jumlah mol Mg, M dibagi AR sama dengan 6 dibagi 24 sama dengan 0,25 mol. Selanjutnya jumlah mol HCl sama dengan massa dibagi Mr sama dengan 28 dibagi 36,5, hasilnya adalah 0,77 mol. Langkah berikutnya, hitung perbandingan mol per koefisien. Untuk Mg koefisiennya 1, jadi 0,25 bagi 1 hasilnya 0,25. Kemudian HCl koefisiennya 2, maka mol per koefisien sama dengan 0,77 dibagi 2 sama dengan 0,385. Dari sini jelas bahwa perbandingan mol per koefisien dari Mg lebih kecil daripada HCl, maka sebagai bereaksi pembatasnya adalah Mg. Baik, selanjutnya mari kita selesaikan pertanyaan berikutnya. Tentunya kalau Mg sebagai bereaksi pembatas, maka bereaksi yang tersisa adalah HCl. Nah, untuk menentukan berapa banyak HCl yang tersisa, pertama kita tentukan dulu perbandingan koefisien reaksi. Di sini 1 banding 2 banding 1 banding 1. Nah, sebagai patokan untuk perhitungan mol, kita gunakan bereaksi pembatas, yaitu 0,25 mol Mg. Nah, dari sini kita dapat menentukan jumlah mol dari HCl yang bereaksi dapat dihitung dari perbandingan dari koefisien HCl dibagi koefisien Mg kali mol Mg sama dengan 2 dibagi 1 kali 0,25, hasilnya 0,5 mol. Selanjutnya, HCl yang tersisa merupakan pengurangan dari HCl mula-mula dengan HCl yang bereaksi. Yang mula-mula adalah tadi 0,77 mol. Kemudian yang bereaksi 0,5 mol, maka hasilnya adalah 0,27 mol.
Massa HCl tersisa 0,7 kali 36,5 hasilnya 9,86 gram. Selanjutnya mari kita hitung berapa gram MgCl2 yang dihasilkan. Kita tetap gunakan perbandingan koefisien reaksi, di mana di sini perbandingan koefisien dari Mg dan MgCl2 adalah 1:1. Maka dengan patokan mol Mg kita dapat menentukan jumlah mol dari MgCl2 yang dihasilkan, yaitu koefisien MgCl2 dibagi koefisien Mg kali mol Mg hasilnya adalah 1/1 kali 0,25 sama dengan 0,25 mol. Massa MgCl2 yang dihasilkan sama dengan mol kali Mr sama dengan 0,25 mol dikalikan 95 gram per mol, hasilnya sama dengan 23,75 gram. Yang selanjutnya mari kita tentukan volume gas H2 yang dihasilkan pada keadaan STP. Untuk menentukan ini kita gunakan perbandingan koefisien reaksi, di mana perbandingan koefisien Mg dan H2 adalah 1:1. Dengan patokan jumlah mol Mg kita dapat menentukan jumlah mol H2 yaitu sama dengan perbandingan koefisien H2 dengan koefisien Mg kali mol Mg sama dengan 1/1 kali 0,25 sama dengan 0,25 mol. Maka volume H2 yang dihasilkan pada keadaan STP adalah N kali 22,4 liter, hasilnya 0,25 kali 22,4 liter sama dengan 5,6 liter. Baik, demikian pembahasan ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.